saya Febriana Perneanan. Di saat ini saya akan membuat video untuk menjelaskan UT saya pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Untuk soal yang pertama, berdasarkan tugas observasi Anda di kelas beberapa waktu lalu, masalah utama apa yang Anda temukan dalam pembelajaran IPS di sekolah tersebut? Jelaskan faktor penyebabnya serta dampaknya terhadap keterlibatan dan hasil belajar siswa. Untuk jawabannya, masalah utama yang ditemukan yaitu tidak semua siswa aktif dalam proses pembelajaran. Faktor penyebabnya itu motivasi belajar siswa rendah dan siswa juga kurang percaya diri. Dan dampaknya pada pembelajaran yaitu hasil belajar siswa turun dan siswa tidak memahami materi. Baik, kita masuk kepada soal yang kedua. Pendekatan pembelajaran apa yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan alasan pemilihannya berdasarkan karakteristik materi IPS dan kebutuhan siswa SD. Baik, pendekatan pembelajaran yang paling sesuai adalah CTL atau Contextual Teaching and Learning. Prinsip belajar yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Alasan pemilihan berdasarkan karakteristik materi IPS. Yang pertama, materi dekat dengan kehidupan. Contoh materinya itu kegiatan ekonomi, kenampakan alam, peran tokoh. Nah, di sini CTL atau Contextual Teaching and Learning. Guru ajak siswa observasi pasar dekat sekolah, wawancara pedagang, atau petakan lingkungan rumah. Baik, sekarang kita masuk kepada soal yang ketiga, yaitu model pembelajaran IPS apa yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Jelaskan langkah penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Jawabannya, model pembelajaran yang cocok adalah problem-based learning. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan adalah orientasi siswa pada masalah. Ini dilakukan 10 menit. Guru tunjukkan foto atau video. Contohnya, ini tepi adobo yang meluap ke jalan saat hujan, atau ini got depan sekolah penuh plastik. Guru kasih pertanyaan pemantik. Menurut kalian, siapa yang dirugikan? Kenapa bisa terjadi? Apa solusi anak SD seperti kita? Siswa yang biasanya diam jadi mau komentar karena masalahnya ada di depan mata. Langkah yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini kegiatannya 5 menit. Bagi siswa jadi 4-5 orang, kasih peran ketua, sekretaris, juru gambar, juru bicara, dan tukang stiker. Aturan statnya, nilai kelompok sama dengan nilai rata-rata kuis semua anggota. Jadi, yang pintar wajib ajar yang belum paham. Di sini, siswa pasif dapat peran ringan dulu, tambah dipaksa aktif karena pengaruh ke nilai tim. Masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Ini dilakukan selama 20 menit. Tiap kelompok dapat LKS penyelidikan, di mana isinya itu amati lingkungan 5 menit di sekitar kelas. Yang berikutnya foto atau coret-coret masalah apa yang ada. Yang berikut wawancara 1 orang petugas kebersihan atau teman atau penjaga sekolah. Tanya penyebab. Cari 2 solusi sederhana yang bisa dilakukan anak sekolah dasar. Guru keliling jadi fasilitator, bukan ceramah. Tanya, kelompok 3 sudah nemu penyebabnya? Kelompok 5 butuh bantuan gambar? Siswa yang pasif dapat tugas konkret gambar, tanya, tempel stiker. Langkah yang berikut yaitu langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini dilakukan selama 10 menit. Kelompok bikin poster solusi di kertas karton. Juru bicara maju presentasi 1 menit. Guru dan teman kasih 2 bintang dan 1 harapan sebagai feedback. Anak pendiam dilatih bicara depan umum 1 menit saja. Yang malu jadi tukang gambar tetap kebagian kontribusi. Langkah yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses selama 5 menit. Guru kasih kuis singkat 3 soal pilihan ganda tentang materi tambah refleksi. Hari ini kamu paling aktif bagian apa? Besok mau coba jadi juru bicara atau tidak? Nilai kuis dijumlah jadi nilai tim stat. Tim tertinggi dapat tim peduli, lingkungan, dan dapat tepuk tangan. Siswa pasif termotivasi belajar karena nilai timnya tergantung dia juga.
Baik, kita masuk kepada soal yang keempat, yaitu strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru agar siswa lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam proses pembelajaran IPS di sekolah dasar. Jawabannya, strategi yang dapat digunakan yaitu role play atau bermain peran. Tujuannya, masukkan materi IPS ke pengalaman nyata. Materi di sini materi kegiatan ekonomi. Jadi guru bagi peran. Ada yang berperan sebagai petani, nelayan, pedagang, konsumen, kepala desa. Jadi di sini guru kasih skenario 5 menit. Harga ikan turun, pedagang mengeluh, konsumen senang, mereka cerita bersama dan cari jalan keluarnya. Setelah main, tanya mereka, jadi nelayan rasanya bagaimana, jadi konsumen enaknya apa. Kenapa strategi ini ampuh? Karena anak SD senang main, jadi siswa yang pendiam pun mau aktif. Untuk soal yang terakhir, nomor 5, bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran IPS yang tepat untuk mengukur keberhasilan di sekolah tersebut, dan solusi apa yang Anda tawarkan pada studi kasus tersebut? Jawabannya, kalau tujuannya siswa aktif, kritis, dan terlibat, maka evaluasi tidak boleh cuma ulangan tulis, tapi harus 3 ranah sekaligus, yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik. Solusi yang dapat saya berikan yaitu, dalam proses pembelajaran, guru harus lebih memperhatikan metode, model, dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran, agar semua siswa bisa paham dan mengerti serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai soal UTS. Jawaban saya sekian dan terima kasih.